warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majelis yang baik itu nikmat besar, maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak mau majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Untuk menghindari majelis supaya jangan menjadi majelis bangkai, kata Nabi dianjurkan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelah kanan Bapak Gubernur, mohon izin Pak berdiri di depan Pak Gubernur. Mohon maaf jamaah kalau malam ini saya tidak seperti biasanya grogi di depan Gubernur. Di sebelah kiri ada pula Haji Lulung yang biasa kita lihat di televisi. Ternyata lebih muda aslinya. Saya berkesan dengan yang disampaikan Bapak Komjen Pol Syafruddin tadi. Kata beliau, kami tidak pernah berjumpa dengan Ustaz Somad kecuali di masjid. Bertemu pertama di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu di masjid yang lebih besar, Masjid Istiqlal. Setelah itu di masjid yang lebih besar di Pulau Sumatera, peresmian Masjid Batam. Setelah itu masjid paling kecil, Masjid Sunya. Terus terang Pak, dulu ketika setelah berfoto dengan Bapak di Istiqlal di Masjid Sunda Kelapa, itu berkurang yang membuli saya. Tapi begitu Bapak pensiun, nambah lagi. Kita doakan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia selalu diberikan. Amin. Ya Allah, amin. Kebanggaan yang luar biasa, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, populer dengan nama Imam Hambali. Nama kitabnya Musnad Ahmad, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya engkau punya doa makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Amin. Karena kalau ada adik-adik yang muda cuma minta istri solihah, yang menikmatinya cuma kamu, betul? Tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan lupa diselipkan itu doa, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Saya tiap hari di sidang, tiap hari bohong pulang. Dan momen selalu. Bahkan tadi ketika diminta berdoa, saya berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil, paling tidak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena Jakarta adalah model, contoh ditiru orang luar Jakarta. Ketika bertemu, yang nanti dibully saya. Ketika bertemu dua orang yang hebat ini, Bapak Anies Baswedan PhD, Doctor of Philosophy, bertemu dengan Bapak Komjen Pol, akhirnya lahirlah Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Jangan tepuk tangan dulu, karena baru bisa dikunjungi 18 bulan ke depan. Tapi paling tidak kita bahagia, betul? Selama ini sulit untuk menjelaskan bagaimana rumah Nabi, bagaimana replika tempat tidur Nabi, bagaimana tempat air minum Nabi. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustaz, ya gimana gambar rumah Nabi? Sebetulnya ada, cuman sulit saya untuk menceritakannya. Padahal Ustaznya nggak pernah lihat. Tapi begitu museum itu nanti jadi siap, saya berjanji akan datang membuat kunjungan akbar ke museum terbesar di dunia. Allah Akbar. Yang tepuk tangan di masjid. Ini ada pembagian nasi kotak. Oh bukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Tiga ini jangan sampai terpisah. Pertama, iman. Kedua, takut.
Yang ketiga, selalu bersama dengan orang yang benar. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, bersama dengan orang yang benar. Ada orang tua kita, Profesor Zain Bajber, yang tadi dikatakan Pak Anies umur beliau 85 tahun. Ternyata yang tua-tua jangan putus asa. Hari ini beliau baru memberikan definisi yang membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang selalu bercerita tentang masa lalu. Walaupun dia ABG, walaupun dia mengatakan saya ini milenial, tapi ceritanya masa lalu aja, sulit move on. Nah, ini sebenarnya orang tua. Walaupun usia tua, tapi kalau dia bicara masa depan, dia adalah anak muda. Betul? Betul. Mohon maaf Pak Anies, ini akan saya bawa kemana-mana saya ceramah. Saya ijazah dulu. Setelah lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Tadi saya sebelum ini bedah buku, 2 buku di JCC Islamic Book Fair. Buku pertama tentang tokoh dari Turki bernama siapa namanya? Saya mau ngetes saja, jamaah ada ikut apa enggak tadi? Badrul Zaman Said Nursi, yang bisa hafal Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu 3 kali Al-Quran tebalnya, bisa dia hafal. Hebat, luar biasa. Dia kalau baca buku, dia baca sekali, dia baca 2 kali, hafal. Kita, nah itu bukunya tadi, tebalnya 102 halaman. Harganya saya nggak tahu karena saya dikasih hadiah. Lalu kemudian buku yang kedua, 99 tanya jawab sholat, ditulis oleh orang hebat juga, namanya Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, bisa berkumpul dengan orang baik-baik. Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda generasi milenial, namanya Bapak Umar Hasan Nasr. Dengan 1 kali sebut sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cutnyatu. Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Vespa. Kan nggak mungkin kita nolak kan? Kita jamaah ini mau jemput naik apapun kita ikut aja. Kita lihat dalam hati saya, innalillahi wa inna. Dalam hati saya ini pasti masjidnya peletakan batu pertama. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, sampai di tengah jalan mogok. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Apanya streaming. Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau diupload tolong yang mogok tadi. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok Ustaz Somad? Itu busi untuk sepeda motor balap. Dia nggak bisa pelan. Yang naik Ustaz itu kan pelan. Rabbal baraya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa, ini udah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk meletakkan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cutnyatu yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Nggak apa-apa takbir, kenapa siap? Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah, Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain sorry udah nggak lihat ya. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja. Sempit, panasnya luar biasa. Jadi
kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya ceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Bukan maksud saya AC ada semua. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah, kalau bahasa Melayunya, over capacity. Kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Kita sedang berebut-rebut oksigen. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Mulai dari besi kuningan sampai yang besi berkarat, sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Loh, kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat, mati dalam genggaman tangan. Siapa dia? Cut Nyahdin. Jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan ditanya orang, kamu selalu dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyahdin. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyahdin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua kena teriakan bangsa Indonesia takbir. Nah, di Belanda tinggal terong Belanda. Saya pergi ceramah ke Maulabo. Di antara tokoh di Maulabo masih Aceh juga, namanya Teuku Umar. Kalau Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teuku Umar bangsawan. Ketika saya minum kopi di warung di depan Masjid Islamic Center, tertulis di situ gambar Teuku Umar besar. Andai aku mati, maka aku mati syahid. Andai aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Ternyata mereka menghadapi hidup itu simpel, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kau. Banyak anak muda dapat ini langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Bahaya, teman di belakang yang senyum. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis-tulisan. Polos saja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Dia pakai baju biru, saya pakai sal biru. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan, perjuangannya. Maka setiap orang yang sholat di sini mengambil prinsip perjuangan itu. Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Laki. Itu kalau jawab. Sekarang banyak juga laki-laki ini ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model-model begini, serahkan ke Komjen Pol, serahkan ke Pak Polisi supaya dilatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya dilatih dia karate, dia bangkit semuanya. Suruh dia lari, mungkin larinya, tapi kalau diikatkan di situ daging, suruh kejar anjing herder. Insyaallah hilang dia.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan Masjid Junyadin? Ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi. Kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas, tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah. Mohon maaf, Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol, ketika saya naik tadi agak terlambat di atas. Pak Gubernur minta saya duluan, saya bilang Pak Gubernur. Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustaz. Kena lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan, saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Sapudin duluan. Kenapa Ustaz belakangan? Saya masih mau menasih kepada ibu-ibu. Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar. Pak pengurus masjid di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram, Ustaz, guru-guru kita tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Amin. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak yang nyumbang, bukan semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UGM University Kebangsaan Malaysia Selangor, tidak selesai karena saya dapat beasiswa ke Maroko, lalu saya tinggalkan 2 semester di UGM. Kemarin saya pergi ke UGM, Ustaz Somad berapa lama di UGM? Saya bilang 2 semester. Bukan, Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya nggak tamat, saya bilang peraturan baru 4 hari saja belajar sudah. Saya sekarang dianggap sebagai alumni UGM Selangor, University Kebangsaan Malaysia. Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UGM itu setiap hari Jumat dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang zuhur jam 12.30 baru azan. Jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Pancingan anak-anak. Udah mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari, lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab. Da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, mengajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagaf, bin Syihab, Barakbah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada makan. Potong kambing sampai 10-20 ekor. Itu awalnya dulu. Kiai-kiai di Jawa itu tanam padi luas. Maka kalau santri-santri datang dikasih makan. Ini belum jelas nih, habisnya ada makan. Makanya dakwah itu lembut. Gimana kalau undang orang makan? Lembut kan? Bapak, nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, juluhnya juga lembut. Silakan makan, lembut kan? Kira-kira ada nggak orang di rumah? Makan. Mana ada? Itulah asal muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal, kalau kamu lakukan kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam dengan baik. Saya tadi di masjid ini sedang diajarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada gubernur, ada DPRD, ada Bapak Komjen Pol, ada polisi, ada tokoh masyarakat. Mereka semua hebat-hebat, tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat walaupun kurang 9 menit. Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib, mari kita bersolawat. Salatullah, tengok belum juga. Salamullah, belum juga. Betapa agama tidak bisa diamandemen. Apa maksud Ustaz sebenarnya? Ya salam, nggak bisa diganti. Takbir.
Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa kita robah itu bukan waktu sholat, bukan sesuatu yang sudah baku, tapi yang kita robah adalah yang berada bunga-bunganya, hiasan-hiasannya. Yang sebelumnya di masjid cuman ada datang sholat, datang ada makanan. Tirulah Masjid Cut Nyahdin.